Eh, Oke, kembali lagi di channel YouTube Indo Prima Badminton Club. Kali ini saya sudah bersama dengan rekan saya, Ya. Bapak Rahadian Eko Yudhistiro. Oke. Gimana kabarnya, Mas? Oke, alhamdulillah baik. Sehat. Sehat ya, Mas ya? Ya, sehat. Sehat sekali. Sebelumnya saya izin perkenalkan bintang tamu kita kali ini terlebih dahulu. Jadi Mas Tiro ini memang bukan dari background bulu tangkis, tapi saat itu pernah menjadi pelatih fisik di Indo Prima ya, Mas ya? Betul. Selama kurang lebih 1 tahun. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya. Pernah menjadi pelatih fisik di Indo Prima Badminton Club. Beliau juga adalah salah satu sport scientist, salah satu dari sangat sedikit sport scientist yang ada di Lampung Tengah. Iya. Bener nggak kira-kira? Iya. Salah satu dari sangat sedikit. Iya. Dan saat ini memang lebih aktif di futsal ya, Mas ya? Sangat aktif di Ya, futsal. sangat Ya. aktif di olahraga futsal. Iya. Selain itu juga Mas Tiro punya usaha klinik olahraga. Klinik olahraga. Boleh dikenalkan dulu, Mas? Klinik olahraga Lampung Sport Center ya. Ini klinik olahraga pertama dan satu-satunya di Provinsi Lampung. Pada dasarnya perizinannya Klinik Pratama Rawat Jalan. Ya, izinnya berarti di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Lampung Tengah. Tentunya klinik ini berbeda dengan klinik pada umumnya, sehingga dalam pelayanannya di sini selain ada tenaga kesehatan juga ada tenaga keolahragaan. Itu sebenarnya yang membedakan antara klinik kesehatan umum dengan klinik olahraga. Terutama dalam pelayanannya juga kita nggak terlalu banyak tentang farmakologi atau obat-obatan. Jadi kita menggunakan exercise is medicine. Jadi menggunakan olahraga atau latihan sebagai metode pengobatan seperti itu. Jadi itu yang membedakan. Itu gambaran tentang klinik olahraga LSHC. Kita kan udah cukup sering ya, Mas ya, ngobrol tentang dunia sport science ya. Betul. Baik itu dari sisi terapi cedera maupun latihan fisik Iya. based on sport science. Iya. Tapi di sini yang ingin saya bahas ini bukan tentang sport science ya, Mas. Oke. Tapi tentang dunia event olahraga. Event olahraga. Ya kan? Karena kita sama-sama bergelut di dunia olahraga kan, di Iya. dunia pembinaan olahraga. Ya. Saya di bulu tangkis, Mas Tiro di pembinaan futsal yang sebegitu luar biasanya dampaknya terhadap perkembangan futsal di Lampung Tengah saat ini. Insya Allah, insya Allah. Dan kemarin kan juga baru selesai ada event Liga Futsal. Betul. Nah, di sini saya ingin banyak mendengar cerita dari Mas Tiro terkait Liga Futsal kemarin, Mas, yang baru selesai. Selama kurang lebih berapa pekan? 3 bulan. 3 bulan. Jadi sekitar sebetulnya secara gambaran 9 pekan. 9 pekan. Tapi liganya Ada libur-libur selesai ya, ada liburnya sehingga baru tuntas di 3 pekan lebih lah. Iya, iya. 3 bulan lebih. 3 sorry. bulan. Ya. Karena Mas Tiro ketahui kan saya juga berulang kali membuat event olahraga ya. Betul. Event bulu tangkis khususnya di level pembinaan. Mhm. Artinya dari usia 11, 13, 15 sampai terakhir kemarin 19 Yeah. di Indo Prima Open, dan itu sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun terakhir ini kan. Ya, Tapi kan itu bulu tangkis. bulu tangkis. Sementara saya sebagai insan bulu tangkis kan harus mengakui bahwa secara industri olahraga bulu tangkis itu masih tertinggal dibandingkan beberapa cabur seperti futsal dan sepak bola, terutama dari sisi marketnya. Bagaimana cara menjual event olahraga pembinaan khususnya Ya. dengan baik dan benar. Karena itulah yang belum bisa saya lakukan selama ini, terus terang. Menjual event pembinaan terutama di bulu tangkis itu susah. Bagi saya belum cukup ilmunya sampai situ, Mas. Contoh aja seperti event yang paling akbar aja di level pembinaan kan Sirnas. Sirnas juga kan belum bisa dijual dalam tanda kutip. Belum bisa dijual tuh dalam arti penonton masuk ya masuk aja. Oke. Nggak ada tiket gitu kan. Iya, iya. Sementara kalau futsal di level antar sekolah pun kan sudah ada tiketnya, Iya. sudah ada harga yang harus dibayar untuk kita menonton event itu. Iya. Itu yang belum ada di bulu tangkis. Jadi pertanyaan pertama saya, gimana Mas sejarah lahirnya Liga Futsal Pelajar Lampung Tengah ini? Oke, baik. Terima kasih Mas Farid. Terkait sebetulnya pelaksanaan event yang baik dan benar gitu ya. Ya. Saya sebetulnya tidak mengklaim bahwa Liga Futsal itu salah satu event yang baik dan benar gitu ya. Tapi kami optimis bahwa dengan pelaksanaan yang sesuai SOP, penilaian baik dan benar itu bukan dari kami, tapi dari masyarakat gitu ya. Itu
sejauh ini kami hanya melakukan apa yang dapat kami lakukan gitu, semaksimal mungkin. Ya. Nah, terkait tadi itu baik dan benar tadi, ya kami hanya melakukan apapun yang bisa kami lakukan semaksimal mungkin. Kalau penilaian baik dan benar ya mudah-mudahan sesuai dengan apa yang tadi Mas Farid sampaikan, event kita ini bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Terkait sejarah berdirinya Liga Futsal Pelajar Lampung Tengah, pada tahun sebetulnya dari tahun 2019 lahirlah Giga Academy di Lampung Tengah. Kemudian seiring berjalannya waktu di tahun 2020 COVID mulai meningkat. Akhirnya banyak olahraga yang harus divakumkan, ya, dipaksa divakumkan gitu. Karena mengingat keamanan di masyarakat gitu ya. Nah, setelah vakum itu kemudian tidak ada kejelasan ke depan tentang merger dengan Giga Futsal Club ini. Sehingga pada tahun 2021 akhirnya kami putuskan dengan teman-teman yang memang sangat cinta terhadap bola, terhadap sepak bola, terhadap futsal terutama. Akhirnya kami membangun akademi futsal yang kita kenal sebagai Akademi Futsal Lampung Tengah. Akhirnya pada tahun 2021 itu, dari 2020 tadi ya perjalanannya kita bangun, kemudian ternyata antusiasnya cukup banyak juga yang ikut akademi ini. Selanjutnya kami kan menilai bahwa di Lampung Tengah ini sangat minim terkait event olahraga futsal. Bahkan sejak saya usia dini sampai sebelum adanya Liga Futsal itu, saya belum pernah merasakan adanya euforia Liga Futsal atau kompetisi yang memang benar-benar besar gitu ya. Akhirnya pada tahun 2021 itu kami mengkaji kira-kira atas nama Akademi Futsal Lampung Tengah ini supaya follow up akademi ini bisa berjalan dengan baik. Itu kita mengkaji itu kurang lebih 1 tahun di 2022. Akhirnya dari 2021-2022 kita kaji, yakin nggak kita buat event? Yakin. Awalnya Liga Futsal itu di 2022 ya, itu bukan kompetisi Liga Futsal, tapi kompetisi yang sifatnya seperti ini. Sparring atau apa? Bukan sparring, lebih kompetisi turnamen biasa. Bukan liga ya? Bukan liga. Jadi waktu itu namanya PBXAFLT Futsal Competition 2022 kalau nggak salah. Itu sifatnya lebih ke cup ya, cup. Jadi sistem gugur gitu. Tapi kami melihat di situ kok pembinaan tidak terjadi karena sifatnya tadi pakai sistem KO ya. Setelah itu follow up-nya nggak akan berjalan dengan baik. Akhirnya setelah kita uji coba di PBXAFLT 2022 itu, kami melakukan evaluasi lagi dengan tim-tim Akademi Futsal Lampung Tengah. Nah, setelah dievaluasi, waktu itu memang banyak sekali pertimbangan dari venue, dari pendanaan, karena Akademi Futsal ini kan sebenarnya hanya komunitas, bukan akademi yang di bawah perusahaan besar gitu. Kami sebenarnya berdiri di kaki sendiri gitu ya. Jadi mandiri, bagaimana mengelola itu. Akhirnya kami setelah mengkaji semuanya dari segala aspek keamanan, kemudian pembiayaan finansial, kemudian antusias masyarakat, termasuk dalam hal ini pelajar di sekolah, kami memberanikan diri untuk mengambil resiko melaksanakan Liga Futsal Pelajar Lampung Tengah pertama kali di 2023. Waktu itu masih di Goras Sport Center yang venue-nya sangat terbatas, baik dari locker room, ruang panitia tidak ada. Nggak ada locker room? Nggak ada sama sekali, itu terbatas sekali. Ruang panitia, ruang wasit nggak ada, kemudian ruang
prepare pemanasan pemain juga nggak ada sama sekali. Banyaklah keterbatasan. Salah satunya juga tribun penonton, sangat terbatas. Tapi kami waktu itu tetap optimis untuk menjalankan itu karena memang tidak ada lagi gedung olahraga yang memang proper pada saat itu. Hanya satu-satunya di Gor Ras itu sendiri. Nah, makanya akhirnya kami siap gitu. Kami siap untuk melaksanakan kegiatan itu. Mau nggak mau. Jadi betul-betul kita siap dalam manajemen risiko juga gitu. Nah, akhirnya di 2023 itu terlaksanalah Liga Futsal Pelajar Lampung Tengah pertama kali. Tapi alhamdulillah antusias dari masyarakat termasuk pelajarnya sangat besar. Sampai pada saat itu di 2023 venue itu nggak cukup. Dan sistemnya penonton ini sistem yang bergantian. Jadi kalau sudah selesai bertanding harus pulang. Masuk lagi, ganti lagi. Jadi kayak kurang dapet lah kalau bagi kami. Tapi memang pada saat itu tiketnya 5.000 rupiah. Nah, akhirnya setelah kita berjalan di 2023, memang jujur di tahun 2023 kita mengalami minus 8 juta di 2023. Jadi artinya kami sebetulnya nggak untung ya sebenarnya. Kemudian di 2024 kami coba melaksanakan event lagi, tapi sayangnya di RAS waktu itu tidak terjadi kesepakatan yang sama-sama win-win solution. Ya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya kami sudah negosiasi awal, sudah deal gitu ya dengan pihak manajemen RAS. Tapi setelah dikonfirmasi kembali, padahal sudah deal pada saat itu, ternyata ada perubahan kebijakan di luar dari kesepakatan yang sudah disepakati tadi. Ya. Kami nggak ada pilihan lain di 2024 selain memang RAS waktu itu karena Gor Poncowati masih digunakan sebagai gudang KPU. Akhirnya di tahun 2024 kami diskusi kembali dengan seluruh keluarga besar Akademi Futsal Lampung Tengah. Gimana di 2024 kira-kira apakah perlu kita lanjut? Akhirnya karena banyak pertimbangan, akhirnya 2024 kami putuskan untuk tidak dilaksanakan. Karena berhubungan dengan manajemen risiko juga. Nah, karena persiapan tadi di 2025 kami melakukan audiensi dengan Disporapar, dengan Bapak Bupati, dengan seluruh jajaran yang memang punya kewenangan terhadap kebijakan di Gor Poncowati. Di situ akhirnya menemukan titik terang bahwa Gor Poncowati sudah bisa digunakan. Akhirnya tahun 2025 yang baru selesai kemarin, kami mengevaluasi lagi. Kira-kira Gor ini bisa digunakan atau enggak. Ternyata setelah disurvei sangat memprihatinkan kondisinya. Kita akui sangat memprihatinkan karena jujur dalam operasional Gor itu baik dari instalasi listrik, instalasi air, kamar mandi atau toilet itu semuanya tidak bisa digunakan. Betul. Semuanya tidak bisa digunakan, termasuk lapangan. Pada saat itu lapangan memang hancur. Banyak lapangan yang memang nggak rata, pecah-pecah semennya dan sebagainya. Akhirnya dari hal itu setelah kita evaluasi kira-kira kita tetap lanjut nggak nih? Gitu. Akhirnya setelah kita diskusikan, kemudian kita diskusi dengan pemegang keputusan tertinggi, yaitu pada saat itu Mas Sabik juga. Akhirnya yaudah kita lanjutkan. Tapi kami punya prinsip bahwa kami bisa mandiri juga gitu. Artinya nggak selalu minta bantuan dengan orang lain gitu. Nah, akhirnya pada saat itu dengan anggaran yang ada kami perbaiki dan estimasi kurang lebih pengeluaran untuk memperbaiki Gor Poncowati itu sebesar 30-an juta. Baik dari aspek lapangan, cat lapangan, gawang, kemudian V-board, kemudian lampu-lampu yang mohon maaf memang lampu Gor itu sebenarnya tidak standar. Masih kurang, itu pun yang kami tambah. Itu masih kurang dari standar. Nah, akhirnya pada saat itu ya sudah
Setelah proses itu 2025 ternyata memang semuanya bisa berjalan dengan baik dan akhirnya kegiatan itu sampai per 2 November 2025 alhamdulillah kegiatan Putra Baru Liga Futsal Pelajar Lampung Tengah ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Agak panjang ya sejarahnya, memang lika-likunya luar biasa. Iya. Tapi memang luar biasa sih Mas, Iya. karena ini kan antusias itu kan tidak hanya datang dari peserta ya, Iya. tapi kan penonton. Penonton. Ya kan? Betul. Karena bagi kami yang sudah sering menyelenggarakan event di bulu tangkis, kesuksesan jumlah peserta itu adalah hal yang luar biasa. Iya. Tapi untuk mendapatkan jumlah antusias penonton yang seperti futsal itu masih belum memungkinkan lah Iya. untuk kami itu. Karena paling kalau penonton bulu tangkis itu kan bapak ibunya aja. Iya. Bapak ibunya dari para atlet-atlet itu. Belum ada yang orang luar punya keinginan, wah ada event bulu tangkis nih, nonton ah. Iya. Kan belum sampai situ levelnya gitu Iya. loh Mas. Tapi kalau di futsal itu kan mereka misalkan let's say SMA 1 terbanggi besar. Iya. Nah, itu kan teman-teman satu sekolahnya berbondong-bondong Betul, untuk datang kan. Betul. Nah, kalau dari sisi penyelenggara futsal sendiri Mas, gimana sih caranya untuk membuat teman-teman sekolahnya ini, bukan pemain ya, tapi teman-temannya ini Supporter ya. Iya, supporter. bisa gitu loh. Mau Mendukung. gitu loh support sekolahnya untuk datang dan membayar tiket. Itu di level pembinaan. Gimana Mas? Tips and tricksnya nih. Tips Iya. and tricksnya nih. Oke, baik. Sebetulnya kalau bicara soal antusias, panitia itu sifatnya hanya menyelenggarakan. Terkait antusias itu sebenarnya yang timbul atau muncul itu memang dari antusias dari siswa itu sendiri Iya. atau sekolah itu sendiri. Dan biasanya kalau di olahraga futsal itu, pride itu menjadi hal yang paling besar. Iya. Kebanggaan terhadap sekolah itu sendiri gitu. Apalagi kalau sekolahnya menang gitu. Iya. Nah, akhirnya mungkin itu yang memunculkan antusias dari supporter gitu. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan reward ya, atau penghargaan kepada supporter juga, best supporter yang memang benar-benar secara kreatif, secara secara sportif mendukung sekolahnya. Jadi ada lombanya. Supporternya ada lombanya antar supporter. Nanti dinilai baik dari kreativitas, attitude, kemudian antusias atau kuantitasnya itu juga dinilai. Kemudian disiplinnya itu juga dinilai. Sehingga itu menjadi gambaran bahwa anak-anak itu benar-benar antusias untuk saling bersaing secara sehat ya. Apa rewardnya Mas kalau boleh tahu? Ya? Rewardnya bagi best supporter apa? Rewardnya ada uang pembinaan juga atau uang bantuan lah untuk selama ini mungkin mereka mengeluarkan biaya. Karena memang saya tahu setiap supporter ini biayanya sekali berangkat nggak sedikit. Iya. Bukan yang personal secara tiket ya, tapi mereka cetak banner, Iya mereka bikin jaring, banner yang apa sebesar istilahnya? itu ya, jaring untuk Iya. bannernya pun nggak kecil, nggak cuma 3x1. Banner yang mereka buat tuh rata-rata bisa lebih dari 10 meteran. 10 meter, paling kecil itu 5 meter, paling kecil yang saya lihat itu. Jadi antusias itu saya pikir mereka muncul karena kecintaan terhadap sekolahnya. Betul. Kecintaan terhadap Gengsi sekolahnya, itu, Mas, ya? gengsi antar sekolah. Itu yang menimbulkan peningkatan antusias terhadap sekolah itu sendiri gitu. Tanpa diminta, mereka sangat support gitu. Karena kebanggaan juga kalau sekolahnya menang, supporternya bagus, pasti akan jadi penilaian yang bagus juga kan gitu di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah. Tapi adu gengsinya kemarin masih dalam koridor yang sehat ya Mas ya? Sehat sekali. Sehat, yakin sehat? Sekali. Ya, yakin. Soalnya Walaupun kan ada beberapa beberapa ada konflik-konflik gitu ya. Ya, kalau saya menilai karena memang anak muda ya, anak-anak sekolah itu memang masih banyak lah yang pingin perhatian gitu ya, Iya. pingin perhatian, kemudian memunculkan gue ini lebih hebat daripada lu dan sebagainya itu. Jadi ada beberapa oknum, menurut saya oknum karena hanya kejadiannya hanya satu kali itu waktu itu. Yang paling parah Yang paling parah ya, sisanya aman semua, terkendali. Nah,
itu mungkin memunculkan selain gengsi tadi ya, selain gengsi, kemudian yang kedua ya itu tadi butuh perhatian ya, pengen menunjukkan kalau dia hebat dan sebagainya. Itu sih lebih yang jadi evaluasi kami gitu, supaya ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Apa Mas, gesekannya kemarin karena saling ejek Ya. atau Kalau informasi yang kami terima terakhir itu sebetulnya yang pertama karena kalah, nggak terima karena kalah. Yang kedua ada provokasi yang dilakukan oleh tim lawan yang menang? yang Oleh tim menang. Akhirnya karena emosi timbullah rasa ketidaksukaan dan sebagainya, akhirnya jadi crash dan akhirnya terjadilah keributan yang cukup lumayan lah kemarin itu. Sampai harus dilaporkan ke kepolisian. Jadi ada pelaporan kepolisian baik dari Polsek Terbagi Besar maupun Polsek Seputi Mataram. Tapi akhirnya sudah berakhir dengan Seputi Mataram, di Polsek Seputi Mataram sudah clear, sudah selesai. Tapi di Polsek Terbagi Besar masih dalam proses. yang kemarin Mas Tiro mediasi itu? Nah, itu internal kebijakan liga. Kan itu ada denda juga nanti. Oh. Jadi selain masalah hukum yang nanti kalau bicara hukum kan berarti kepolisian yang berwenang untuk itu. Tapi kami di sini dari sisi aturan internal. Kan ada juga peraturan khusus pertandingan yang kami buat. Sehingga nanti pelanggaran itu sesuai dengan pasal-pasal yang memang sudah disepakati di awal waktu match meeting ya. Itu match coordination meeting atau technical meeting. Kayak gitu. Kita masuk ke pertanyaan yang sedikit lebih sensitif. Salah satunya yang paling kurang enak didengar bagi saya itu kan sering disebut panitia event itu cuma cari untungnya doang. Cari untungnya. Iya. Nah, ini bagi saya kurang tepat statement ini. Iya, iya. Karena bagi saya kalau eventnya itu mau sustain, mau berkelanjutan, ya penyelenggara tuh memang harus untung gitu. Betul. Iya kan? Iya. Nggak bisa kita sebagai penyelenggara tuh terus-terusan hanya memfasilitasi sedekah Iya. tanpa kita mendapatkan apa-apa. Iya, betul. Jadi bagi saya statement panitia cari untung itu harus dibalik gitu loh. Panitia harus untung Iya. supaya Betul. eventnya bisa sustain, bisa Betul. berkelanjutan setiap tahun. Iya. Nah, berkaitan dengan itu, kalau kita bicara tentang keuntungan sebuah event, ini koreksi kalau saya salah, tapi yang saya tahu, kita bicara pendapatan dan pengeluaran ya Mas ya. Iya. Pendapatan dari sebuah event, itu satu udah jelas biaya pendaftaran. Betul. Yang sangat kecil tuh ya. Iya. Biaya pendaftaran yang sangat kecil ya. Belum tentu Biaya bisa menutup pendaftaran. semuanya tuh. Sponsor sudah Iya. jelas. Itu pun kalau besar ya sponsor Iya, ya. sponsor sudah jelas. Iya. Lalu kalau event-event yang sudah bisa dijual itu ada tiketing, Tiketing, ada merchandise, ada kalau yang sudah levelnya tinggi itu ada hak siar. ya. Setahu saya seminim-minimnya ada 5 hal ini yang menjadi poin-poin pendapatan bagi penyelenggara. Tadi satu biaya pendaftaran, 2 sponsor, 3 tiketing, 4 merchandise, 5 adalah hak siar bagi event yang sudah bisa dijual. Ya. Sementara bagi saya, biaya pendaftaran tentu bisa saya dapatkan. Sponsor insya Allah bisa saya dapatkan. Ya. Tapi untuk menjual event saya dari tiketing, dari merchandise, dari hak siar, ini masih long way to go, Mas. Oke. Masih jauh banget. Nah, kalau event Mas Tiro kemarin, dari 5 aspek ini mana saja Mas yang sudah bisa dimonetisasi? Oke. Ya. Kami sudah mencapai 4. 4 dari 5 ini ya? 4 dari hak siarnya saja yang belum. Karena memang bicara hak siar kan belum ada TV lokal yang memang benar-benar fokus untuk pengembangan olahraga. Walaupun sebenarnya kami kemarin disupport cukup sering lah dengan Davika TV. Oh, iya. Davika TV itu muncul 2 kali, di pembukaan dan di penutupan, dan itu full. Mereka full ada di sana. Itu kami sebenarnya sangat bersyukur. Streaming. Yang pertama bukan streaming, yang pertama hanya fokus di opening ceremony, kemudian ya. Hanya beberapa match saja yang mereka liput, tapi habis itu sudah skip ya. Nah, di akhir waktu closing ceremony mereka full. Dari match perebutan juara 3 SMP, SMA perebutan juara 3, final SMP dan final SMA sampai closing ceremony mereka tetap ada di sana.
Jadi itu luar biasa menurut saya. Nah, tapi kurang mantap ya sebenarnya ketika tadi Davika TV bisa bekerja sama dengan kami untuk full streaming dan sebagainya. Mungkin Davika TV juga banyak tuh yang nonton. Karena memang anak-anak sekolah ini dari streaming aja, streaming itu rata-rata kami bisa mencapai 200 viewers. Bahkan itu beberapa YouTube kali bukan YouTube. Kalau YouTube itu kami cross check sudah ribuan viewers, belum sampai ratusan ribu belum. Tapi kalau bicara siaran tadi, saya yakin ketika Davika tadi meliput full streaming itu lebih banyak yang nonton. Karena itu sekolah-sekolah itu pasti akan melihatnya Davika TV. Itu. Nah, jadi keempat aspek tadi kami sudah dapatkan. Yang pertama tadi soal pendaftaran yang mohon maaf itu sangat tidak linear dengan pengeluaran. Jadi kalau di Liga Futsal itu kami sampaikan aja ya supaya tahu masyarakat. Dari pendaftaran itu kami bisa mencapai 25 juta. Tapi pengeluaran kami di 2025 itu 150 juta lebih. It's true. Jauh ya? Jauh. Nah, selanjutnya dari sponsor. Dari sponsor alhamdulillah kita bisa mencapai 80 jutaan. Sponsor. Luar biasa. Kemudian tiketing. Tiketing tadi kita bisa mencapai 80-an juga. Artinya sudah 160. Ditambah 20 tadi. Setidaknya untuk salary panitia itu tertutup lah di situ. Jadi artinya kami di Liga Futsal ini di tahun 2025 tidak terlalu rugi. Tetap ada yang bisa untung lah ya. Karena tahun 2023 kan rugi 8 juta. Nah, jadi itu alhamdulillahnya kami bisa survive lah di situ. Merchandise sudah ada, Mas? Merchandise kami jual stiker. Jadi ada stiker yang kita jual, kemudian jersey yang dibuat oleh sponsor, misalnya Wise dan Zerman 43, di mana mereka menjual jersey. Nah, keuntungannya juga nanti dibagi antara sponsor dan liga. Nah, merchandise itu ya ada logo-logo liganya, sehingga itu jadi gambaran. Mereka senang sekali sih kalau melihat dari antusias ini. Mereka dapat stiker itu udah senang, beli stiker itu juga senang. Artinya ada kenangan yang memang mereka dapat sebagai penonton, sebagai supporter gitu. Tuh, kalau tiketnya terjangkau, tiket tadi terjangkau. Nah, nanti mereka juga dapat merchandise yang kita jual selain dari atas nama liga, itu brand yang menjadi sponsor kita. Salah satunya air mineral. Air mineral itu kita jual juga di situ. Dan itu termasuk salah satu keuntungan yang kita dapat juga. Alhamdulillah keuntungannya ya jutaan rupiah juga itu dari merchandise. Bukan merchandise ya, lebih ke produk dari sponsor yang kita jual. Betul sih Mas, memang dari yang saya lihat kemarin di Liga Futsal Pelajar Lampung Tengah memang semuanya sudah bisa dijual, serius ini. Memang sudah mengarah ke level ya semi pro lah mungkin. Betul, bahkan Extra Joss kemarin kan di dalam memang panas ya. Extra Joss masuk itu langsung rame yang beli. Jadi mereka sama-sama untung nih. Mereka mensponsori kita, tapi mereka juga ngerasa keuntungan yang didapat. Jadi sama-sama punya feedback. Gitu. Ya, saya yakin dengan event tahun ini yang saya bisa bilang menurut saya yang dari luar ya, kacamata orang luar ini sukses ya Mas ya. Sukses amin besar. Insyaallah, ya. Saya yakin tahun depan event ini ketika dijual ke sponsor, maka value-nya akan jauh lebih tinggi. Insyaallah. Ya. Sehingga Mas Tiro bisa pasang paket sponsor mesti. Ya, itu yang jadi evaluasi kita juga nih. Iya. Ya. Bisa meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kan. Betul. Kan dari yang didapatkan, kita bicara sponsor, dari yang didapatkan di 2023 dan 2025 juga jauh kan? Ya, di 2023 tuh kita cuma 30-an atau kalau nggak salah 30-an sponsor itu. Gitu. Tapi tahun ini luar biasa. 2 kali lipat lebih. Ya. Itu tadi perihal pemasukan ya Mas? Ya. Lalu kita bicara pengeluaran. Pengeluaran sebuah event olahraga itu kalau dari futsal apa saja sih yang dibutuhkan untuk
ya operasional ya Mas ya? Operasional selama event berlangsung. Oke, kalau bicara Liga Futsal Pelajar Lampung Tengah ya, kemarin kebutuhan lapangan. Kebutuhan lapangan ini termasuk besar. Karena memang, mohon maaf, keadaan GOR Poncowati pada saat itu tidak standar, sangat tidak standar. Upaya yang kami lakukan tuh mencoba untuk mendekat daripada kata atau kategori standar. Walaupun sebenarnya masih jauh. Dari aspek kelistrikan ya, listrik itu jauh. Lampu penerangan itu jauh sekali. Terus terang saya ada trauma tersendiri terkait listrik GOR Poncowati. Ya, saya juga sama. Kita berapa kali itu konslet juga. Sempat juga. Konslet juga. Padahal Sempat nggak mati. terlalu banyak ini Mas ya? Ya. Apa ya? Monitor-monitor. Ya, juga. utility ya. Nggak terlalu banyak device kan sebenarnya. Tapi waktu itu memang listriknya nggak kuat ya. Gitu. Nah, jadi memang itu jadi dasar. Yang pertama itu pengeluaran yang terbesar adalah kemarin itu lebih ke kebutuhan lapangan. Dari gawang yang tidak ada di GOR itu kita buat sendiri. Cat lapangan yang mungkin sebelumnya menurut saya sangat memprihatinkan. Akhirnya kita percantik kembali, kita cat lagi dengan cat yang bukan cat murah, cat khusus sport pada saat itu, memang lumayan. Kemudian bola kita sebenarnya bukan memproduksi ya, kita pesan dengan logo Liga Futsal sendiri, sehingga itu menjadi event yang memang punya produk yang memang bisa dijual tadi gitu. Terus wasit, kalau wasit di olahraga futsal ini kan paymentnya itu per pertandingan. 1 pekan itu kita bisa mengeluarkan 1,5 sampai 2 juta. 1 pekan. Kali 9 pekan. Itu sudah lumayan. Nah, jadi itu termasuk kebutuhan liga yang besar. Kemudian konsumsi panitia, salary panitia, itu juga panitia Liga Futsal ini kan nggak sedikit. Minimal kita ada 50. Anggap saja kalau satu orangnya 500.000 dikali 50, berarti kan bisa 25 jutaan, ya kan? Iya. Itu belum tentu nanti koordinatornya. Kemudian perizinan juga, berhubungan dengan perizinan, apalagi dengan kejadian kemarin, pasti kami harus memikirkan. Perizinan yang sebenarnya nggak ada bill-nya itu Mas. Nggak ada bill-nya. Tapi kan harus, bukan lebih ke bill, pengertian. Jadi nggak ada bill tapi pengertiannya yang ada gitu. Begitu, itu kurang lebih. Sebenarnya memang nggak ada ya secara standar SOP-nya harus gitu. Nah, terus selanjutnya hadiah. Terkait awarding kemarin memang butuh biaya yang lumayan besar. Baik dari kembang api, konfeti, kemudian parlet, BIM, piala yang lumayan, itu pialanya lumayan, artinya terus medali. Kalau sertifikat masih terjangkau ya, masih terjangkau. Anggaplah linen itu satu print 10.000 doang gitu, tapi kali orang banyak. Iya. Kemudian ID card dan sebagainya. Jadi memang kebutuhan di Liga Futsal ini lumayan besar. Ya tadi yang saya sampaikan mencapai 150-an. Gitu. Jadi pengeluaran. Makanya dukungan dari masyarakat, penonton kemarin itu sangat membantu kami untuk bisa berjalannya event ini bisa sustain, setiap tahun bisa berjalan. Nah, saya setuju dengan Mas Farid tadi yang bilang kalau panitia harus tunggunya jelas, karena kita di sini kan nggak cuma sedekah. Kita di sini menyelenggarakan event yang memang sebagai panitia tuh jujur capek sekali, apalagi berjalannya 3 bulan. Nggak sebentar. Butuh konsistensi, panitia juga butuh konsisten, karena setiap bulan, setiap minggu harus berjalan, yang biasanya mungkin minggu kita libur santai gitu. Nah, itu juga yang harus dipertimbangkan, sehingga memang menjadi IO ya, IO dalam hal ini memang nggak semudah itu. Jadi saya sepakat kalau ada orang yang bilang atau peserta yang bilang atau menilai bahwa panitia cari untung itu kurang tepat gitu, kurang tepat menurut saya, karena memang kita juga butuh gitu, butuh pembiayaan yang memang berhubungan dengan berjalannya event itu sendiri. Berkaitan dengan statement orang yang bilang misalkan panitia cuma cari untung, kan ada statement lain nih Mas yang sering juga terucap, yaitu
Ya inilah kalau olahraga pembinaan sudah dibisniskan. Oke. Jadinya sudah nggak fokus di pembinaan lagi, tapi fokusnya dicari uangnya. Ketika itu saya pernah mengcounter kebetulan. Saya pernah mengcounter salah satu statement yang bunyinya seperti itu. Saya bilang bahwa menurut saya sampai kapanpun olahraga dan bisnis itu tidak bisa dilepaskan. Oke. Justru harus makin dieratkan. Oke. Karena ketika bisnis olahraga ini sudah dikelola dengan baik, maka industrinya akan sehat. Ya, ya. Dan ketika industri olahraga ini sudah sehat, ya akan jadi win-win untuk semua. Atlet akan senang dengan eventnya karena mendapatkan experience kejuaraan yang berkualitas. Betul. Lalu pelatih juga akan puas dengan eventnya karena pelatih bisa mengevaluasi atlet-atletnya yang sedang bertanding dan mendapatkan dan bertanding di event yang berkualitas gitu. Ya. Lalu juga federasi cabur tersebut juga semestinya happy gitu loh. Ya, ya. Karena itu tadi mendapatkan atmosfer kejuaraan yang sehat, yang berkualitas sehingga untuk menjaring atlet itu kan bisa lebih baik gitu loh Mas. Betul, apabila betul. eventnya tuh berkualitas. Betul. Dan yang terakhir itu tadi penyelenggaranya untung. Ya. Sehingga win-win, atlet happy, pelatih juga puas, Panitia tapi juga penyelenggara juga untung. Ya, betul. Itulah yang namanya industri olahraga dikelola secara sehat gitu. Ya. Jadi nggak bisa dilepaskan menurut saya antara bisnis dan olahraga. Itu sih menurut saya. Kalau menurut pandangan Mas Siro sebagai pelaku di futsal seperti apa? Oke. Kalau saya pribadi justru memang sepakat ya dengan persepsi itu. Maksudnya persepsi yang mana? Bicara soal sport industri olahraga itu memang harus ada sisi bisnisnya, wajib. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa survive ketika memang industri olahraga itu tidak dibisniskan. Siapa yang mau menanggung? Apakah kita misalnya mengajukan ke pemerintah itu akan difasilitasi? Belum tentu. Bahkan Ini kita enggak. bicara level pembinaan ya Mas ya, bukan profesional ya. Iya. Pembinaan juga harus Betul. untung kan artinya benar. Iya, iya. Nah, makanya bicara soal itu, artinya dari mana sih panitia bisa mengelola itu dengan baik? Apakah hanya cukup dengan pendaftaran saja? Biaya pendaftaran itu nggak cukup dengan kebutuhan yang ada. Jadi kalau nggak dilihat dari sisi bisnisnya, gimana caranya olahraga atau event itu bisa berlangsung? Apakah hanya dari sponsor? Kalau bicara sponsor, perusahaan mana yang memang concern untuk pengembangan olahraga dan mensupport besar-besaran? Belum tentu semua perusahaan akan mensupport itu. Jadi kalau bicara kita income-nya dari pendaftaran dan sponsor, saya yakin itu tidak akan mencukupi untuk pembiayaan sebuah event, baik event tingkat lokal maupun nasional bahkan internasional. Butuh biaya yang besar semua. Jadi kalau bicara industri olahraga, wajib harusnya berbisnis. Harus ada sisi bisnisnya. Ya. Jadi artinya ketika sudah diterapkan sport industri yang benar, akhirnya semua aspek yang berhubungan dengan itu ya benar-benar akan merasakan dampaknya, baik dari atlet, pelatih, klubnya atau timnya, panitianya, sponsornya, bahkan pemerintah. Iya. Akhirnya pemerintah punya dampak yang besar juga. Oh, olahraganya maju. Dalam pengembangan olahraganya juga maju, sehingga semua aspek ini pasti akan berdampak positif baik gitu. Makanya kalau bicara tadi, apakah setuju olahraga ini dibisniskan? Setuju. Untuk kemajuan olahraga itu sendiri memang harus ada sisi bisnisnya. Setuju. Ya kalau memang gitu orang yang mengcounter tadi coba suruh buat event yang memang benar-benar besar, kemudian nggak usah nyari sisi bisnis. Dari mana dapat income-nya? Ya itu. Dikit aja benar. Mungkin orang yang bersangkutan mungkin ya nggak pernah menyelenggarakan event besar, sehingga nggak tahu dari sisi apa, atau memang nggak ngerti gitu dalam pengelolaan sebuah event olahraga. Tapi ya panitia memang harus untung. Iya, Tapi jangan teman-teman. Ya, Jangan sampai keuntungan panitia tuh membuat atlet menjadi buntung. ya, Nah, itu ya kemarin yang terjadi ketimpangan di
ketimpangan di mana penyelenggara event ini untung banget, tapi peserta-pesertanya buntung banget. Saya Memang tahu. harus win-win. Kan? Salah satu event yang nggak perlu disebutin di Bandar Lampung ya. Iya. Iya. Yang mana ya? Saya tahu udah. Jadi nggak perlu disebutin kan? Nggak, nanti kan saya Oh potong. iya. Yang mana? Iya. Parah mas. Jelas lah, kelihatan banget. Parah Karena- banget itu. Karena yang waktu saya nggak tahu hadiahnya berapa ya, tapi yang jelas itu pesertanya tuh bisa lebih dari 52 mas. Iya. Lebih dari 52 dan satu pendaftaran itu antara 300 atau 500 gitu. Saya lupa. Kaliin aja. Gedung KONI itu yang dipakai. Saya yakin kalau udah pakai nama gue, pasti nggak akan ribet tuh KONI. Minta ini itu. Itu kemarin bikin geger semua pelatih Lampung karena Saya tahu tuh. keuntungannya ya itulah nemen ya. Makanya Dia WO kan yang menyelenggarakan. Jadi nggak ngerti ya, soal nggak ngerti sama sekali. soal olahraga. Saya debatin itu panitianya. Maksud saya tuh di WO. sini saya tuh memang against, maksudnya berlawanan dengan. Tapi juga saya membela IU-nya tuh dalam arti kan itu Harus kan cari statementnya bisnis. seperti IU nggak boleh cari untung gitu loh kesannya. Iya. Nah itu dari saya IU tetap harus untung. Ya, tapi jangan memberatkan jangan memberatkan atlet, pelatih kan. Udah eventnya sebesar itu, hadiahnya cuma 500.000. Kan nangis. Hadiahnya berapa kemarin? Alah, nggak pakai orang. Rani juara 1 yang ganda nggak dapat hadiah. Loh, itu lebih gila itu. Lebih gila tapi itu panjang lagi mas kalau mau kita bahas. Tapi yang penting tuh poinnya tuh aneh gitu. Rani itu kan juara 1 2 kategori. Juara 1 tunggal, juara 1 ganda. Juara 1 dia dapat hadiah 800.000, which is menurut saya tuh cukup fair untuk sekelas provinsi. Oke. Gandanya juara 1 nggak dapat. Nggak dapat karena Hadiahnya udah dapat nol. ini alasannya. Bukan gitu, karena menurut mereka juara 1 di tunggal itu dapat hadiah 800.000 karena pesertanya ya cukup. Tapi ganda nggak dapat hadiah karena pesertanya kurang. Loh, tetap nggak bisa lah. Saya bilang sama orangnya di saat pembagian hadiah itu nggak fair mas, menurut saya. Sedikit banyaknya peserta itu adalah resiko penyelenggara. Ya. Ya kita sebagai penyelenggara itu kan punya resiko kan. Maksudnya jangan mau menangnya sendiri gitu loh. Ketika lagi peserta banyak kita kasih hadiah, tapi ketika peserta sedikit terus kita mau mundur. Ya. Maksudnya kita nggak mau bertanggung jawab dengan hak si peserta. Nggak fair kan? Ya. Ya kalau mau agak masuk akal sedikit, mbok ya hadiahnya dikurangi atau gimana itu masih Ya. make sense lah. Ya. Nah ini hadiahnya nggak ada loh, 0. Sementara biaya pendaftarannya sama, Loh. bayar kok pula. Mas Fari tahu dance kemarin itu kan cuma 5 pesertanya di liga. Pendaftarannya 150. Juara 1 1 juta, juara 2 7,5, juara 3 500. Mau pesertanya 10, pesertanya 5, pesertanya 13, pesertanya 20 ya tetap aja komitmen kita di awal segitu. Resiko penyelenggara kan mas itu? Resiko akhirnya. Ya kita gimana caranya bisa menutupi ini dari Hal-hal lain. keuntungan yang lain kan gitu. Jangan jadi lucu lah gitu kan, persepsi yang menurut saya nggak tepat. Yang utama tuh kalau gini ya, IO yang tepat tuh ketika memang fokus ke pembinaan juga, tapi juga dapat untung. Jangan dapat untung tapi pembinaannya juga nggak dipikirkan gitu. Betul, nah itulah yang terjadi di event 3 huruf kemarin. Iya. Oh kita sebut aja event 3 huruf deh. Ya oke, boleh. Kita sebut aja event ini namanya event 3 huruf. Ya, Tapi event 3 ya- huruf tuh ketahuan juga sih. Di futsal pun sama kejadiannya. Tapi event 3 huruf kemarin parah banget sih. Apalagi ya dengan embel-embel piala lurah itu loh mas. Iya, tahu. Piala lurah itu bagi saya itu menipu banyak sekali orang. Iya. Menipunya dalam arti gini loh. Orang-orang kan akan tergiur dengan wah ini ada piala lurah, Iya. pasti bergengsi nih piala lurah ini. Betul. Aku mau ikut piala Betul. lurah. Giliran ke sana nggak ada lurah-lurahnya sama sekali itu Iya. kualitas pertandingan. Lurahnya juga mungkin juga nggak tahu kalau banyak insiden di situ. Wah, lurahnya. Akhirnya nama lurahnya kan jadi jelek juga sebenarnya. Iya. Iya loh mas. Iyalah jelas. Nama Loh ini setingkat lurah gitu. Kok bahkan si wakil lurah itu kan sampai nge-DM teman saya. Beliau, Iya, tahu iya. kan waktu itu pasti Iya. kan ada di Instagram berteman Iya, kan, iya. nge-DM dokter ya? dokter Iya. si wakil Dokter lurah. dokter lurah itu. Dokter wakil lurah ya. Jadi saya sempat berdebat sama si IO-nya, Mas, ini kan namanya piala lurah. Kalau boleh tahu, lurah support apa untuk event ini?
Iya. Saya tanya gitu. Iya. Jawabannya, wah, Mas bawa nama lurah ini. Mas bisa tanya sendiri ke lurahnya langsung, silakan datang ke rumah. Pasti terbuka untuk siapapun yang mau bertanya. Maksud saya, loh Mas, Tinggal jawab aja loh iya, sebenarnya. ya saya ngapain ke rumah lurah? Kan Iya. saya peserta di sini. Ya saya tanya sama IO-nya dong. Masa saya datang ke rumah lurah? Ya kan? Terus dia bilang apa ya? Intinya Jadi malah kita yang disuruh ribet iya. nih malah. Setelah berbelit-belit akhirnya dia bilang, "Ya luroh lagi. Lurah. Ya, lurah support perizinan, Mas. Lurah support perizinan. Lurah support tim medis gitu kan." Oh ya, yang care-care itu kan. Ya, yang care-care itu. Dalam hati saya Termasuk tempat dong berarti. nggak tahu, dia cuma bilang perizinan sama tim medis. Iya. Dalam hati saya ketika mendengar itu, event mana yang mau diberi sponsor utama hanya dalam bentuk perizinan dan tim medis, Iya. Betul. ya kan? Ya maksudnya bukan mengesampingkan tim medisnya, tapi ya value-nya berapa Iya. sebuah tim medis untuk menjadi nama di depan gitu loh, Mas. Saya pikir itu tim sesnya lurah juga yang pengen Iya. menaikkan nama lurah, tapi Mungkin. akhirnya menghancurkan nama lurahnya. Iya, betul, Mas. Iya. Terus tapi gitulah, kemarin cerita-cerita itu lucu sih. Tapi ya pada akhirnya menurut saya itu strategi marketing yang luar biasa dari si event 3 huruf ini. Iya. Saya jadi harus belajar banyak sama si event 3 huruf ini karena Pakai nama dengan lurah. memberi nama lurah itu bisa menjaring peserta sebanyak itu, dan pada akhirnya kami semua tertipu Iya. karena secara kualitas ini bukan lurah, Iya. not even RT, ketua kelas begini. Ini Bahkan, piala ketua ya, kelas sekolah ini, bukan piala lurah. Malah nggak ada ininya ya, pride-nya gitu. Gak ada. Tapi sertifikat dapat. Dapat Tanda tangan lurah? ada tanda tangan lurah sih. Oh. Ya cuma kan Ada sih. ya masih jauh lah dari Ya. sebuah harapan. Tapi itu, Mas. Jadi kita sepakat ya, Mas, ya, dalam hal ini kan IO memang harus untung. Iyalah. Tapi jangan langsung laju semena-mena lah. Ya. Harus mikirin juga Iya. pengembangan atletnya. Jangan cari untung pelatihnya, tapi timnya. membuat peserta jadi buntung itu tadi Ya. kan. Insya Allah sih liga kemarin enggak sih. Peserta banyak yang senang, Happy lah, bahagia. semua saya yakin peserta happy, penonton happy, bahkan saya juga, ya kan saya jadi part of sponsor juga kan Iya. ya. Ya bangga juga lah mendukung acara yang memang apa ya, Iya. secara pembinaan bisa. Sekarang ada meja bundarnya ya. Oh iya. Kebetulan tahun lalu makanannya ditaruh di kursi plastik di balik sih. Ya, kalau tahun ini sudah lebih proper lah. baik ya. Terus what's next, Mas? Apa nih selanjutnya ini? Yang jelas selanjutnya gini. Tampaknya saya akan banyak terlibat di event-event olahraga di lingkungan Lampung Tengah gitu ya. Ya. Karena kemarin beberapa teman-teman di luar dari cabur futsal itu menghubungi untuk minta bantuan lah. Ya. Baik dari tenaga, pikiran gitu ya. Kemudian Iya, iya. konsep yang bisa membantu mereka supaya bisa terlaksana lebih besar kegiatannya. Terutama salah satu cabur basket yang ketuanya juga terpilih ya, baru terpilih kemarin. Gitu. Kemudian kami juga menyiapkan Liga Futsal Pelajar Lampung Tengah tahun 2026 juga. Yang Udah, jelas dari lebih- sekarang langsung? Dari sekarang, termasuk SDM-nya kami siapkan dari sekarang. Karena tantangannya saya pribadi untuk membentuk SDM di dalam IO, dalam event organizer itu luar biasa ya. Butuh perjuangan yang luar biasa. Tahun lalu kami berupaya melatih SDM untuk medis supaya, karena tenaga di LSHC-nya terbatas ya. Kami melibatkan PMR untuk dilatih supaya mereka bisa proper untuk menangani atlet yang cedera dan sebagainya. Itu butuh waktu yang lama juga, butuh bulanan sebelum event berlangsung. Itu salah satunya SDM yang kami siapkan. Kemudian SDM panitia yang jelas dengan konseptor-konseptor yang luar biasa, yang bagus. Dan tentunya tahan banting. Karena kalau bicara event ini perlu orang-orang yang memang tahan banting. Gitu. Itu persiapan yang kita siapkan.
tentang event ya. Kalau klinik saya nggak perlu jelaskan di sini. Jadi kalau bicara event organizer atau pelaksanaan sebuah event olahraga, kami menyiapkan dari tahun ini di 2026. Gitu sih. Amin Mas, bentar. Ya. Bukan, jadi antusias anak-anak itu sebenarnya bukan kami panitia yang memunculkan, tapi anak-anak itu sendiri. Karena memang semenarik itu gitu loh futsal. Artinya ya memang olahraganya yang sudah berkembang. Sudah berkembang. Kemudian kami hanya memfasilitasi aja. Memfasilitasi untuk awarding supaya mereka nggak hanya sebagai supporter tapi ada hadiahnya sebagai supporter. Jadi nggak sia-sia mereka melakukan itu. Ada kebanggaan lah. Iya, betul. Harapan untuk industri olahraga secara umum Mas di Lampung Tengah. Oke. Harapan untuk olahraga secara umum di Lampung Tengah. Atau sebelum harapan, menurut Mas Viro sekarang olahraga di Lampung Tengah ini seperti apa sih? Terutama yang tentang pembinaan. Oke. Kalau menurut saya olahraga di Lampung Tengah sudah mulai berkembang ya. Sudah mulai maju, ke arah maju. Baik dari futsal, badminton, kemudian basket. Saya melihat banyak orang-orang yang sangat peduli terkait pengembangan dan kemajuan olahraga itu sendiri. Tapi saya melihat dari sisi di luar pemerintah. Yang bergerak ini justru banyak dari stakeholder swasta. Tinggal nih pemerintah harus siap nggak mendukung ini atau pengen menghambat. Iya. Harusnya mendukung dong. Untuk apa Harusnya. dihambat? Harusnya kan terbantu dengan kegiatan ini. Dengan kemajuan dan pengembangan olahraga yang bagus ini. Swastanya tanpa diminta sudah mengembangkan sendiri. Harusnya sangat terbantu pemerintah dengan ini. Dan itu pentingnya dukungannya jangan hanya dukungan moral. Yang sifatnya kami mendukung kegiatan ini terlaksana. Wah. Kalau bisa ada dukungan material, dukungan pembiayaan, pendanaan, itu penting gitu. Nggak hanya bukan ke IO-nya lah. Dukungan ini dilangsungkan atau diberikan untuk atletnya nggak apa-apa. Itu atletnya atau cabur lah melalui cabur, tapi dengan catatan caburnya harus amanah. Ya. Jangan ketika ada dana hibah yang diberikan pemerintah untuk kemajuan olahraga melalui cabur, caburnya tidak amanah, akhirnya masuk ke dalam pondok pesantren. Ya. Banyak tuh kan kejadian pondok pesantren. Waduh. Ya, karena kita melihat di Lampung Tengah banyak insan-insan olahraga atau stakeholder olahraga atau pemerintah yang berwenang di bidang olahraga masuk pondok pesantren. Karena melakukan tindakan di luar dari tindakan normatif, tindakan yang baik. Nah, itu. Jadi penting banget. Saya berharap sih pemerintah juga support tidak hanya moral tapi material. Untuk cabur-cabur yang ada lah, nggak harus ke IO-nya. Sebenarnya secara potensi kita tuh sudah hampir punya semuanya ya, Mas, ya? Bagus. Tinggal tuh gornya diperbaiki. Nah, ini juga termasuk dukungan pemerintah nih. Jangan swasta yang memperbaiki. Karena itu gor punya pemerintah. Sebenarnya ya. Ya, betul. Agak lucu nih. Ini analoginya gini. Kita punya rumah. Rumah itu jelas SHM-nya milik kita. Bangunannya milik kita. Kita minta orang lain untuk memperbaiki rumah kita sendiri. Itu agak aneh menurut saya. Ya, yang berwenang untuk memperbaiki itu yang punya rumah itu. Dalam hal ini GOR ini ya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Kalau memang mengklaim selama ini GOR itu milik pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Gitu. Harusnya mereka peduli. Nggak harus swasta yang memperbaiki. Ya, swasta udah bergerak kok. Nggak diminta aja udah bergerak. Terbukti. Mungkin bisa di cross check ya masyarakat. GOR sebelum pelaksanaan liga seperti apa sampai saat ini. Terus mudah-mudahan Indoprima juga nanti bisa berperan atau IO di badminton, IO di basket. Jadi kita semua cabur bergerak untuk membangun itu. Pemerintah juga support terkait itu. Jangan Ini aman ya, Mas, lepas ya? tangan. Aman ya, maksudnya Mas Tiro dari tadi kan berbicara tentang pemerintah. Ya. Saya nggak tahu, maksudnya ya YouTube saya memang belum rame ya. Tapi kan siapa tahu ada orang lihat, aman ya Mas ya? Oh, wajib dong. Wajib aman karena
itu kewenangan pemerintah. Iya. Gitu, nggak apa-apa. Karena pemerintah yang bertanggung jawab terhadap GOR itu. Iya, iya, iya. Ya, jangan swasta terus yang memikirkan gitu. Kasihan swastanya. Sedangkan swasta ini harus memikirkan berjalannya kehidupan yang lain gitu, nggak hanya ngurusin GOR gitu. Betul. Gitu. Ya insya Allah GOR Poncowati saya sih yakin dengan 2 event besar yang kemarin sudah terjadi Mas ya. Ada Liga Futsal dan juga dari saya ada Indo Prima Open. Saya yakin sih dari sisi pemerintah Dispora terutama pasti happy dengan 2 event tersebut dan ke depan 1 tahun ke depan pasti akan ada pembenahan. Saya sih punya feeling dan keyakinan Dispora akan melakukan pembenahan di untuk GOR itu. Amin, amin. Dan untuk event saya sendiri Indo Prima Open ya insya Allah kalau tidak ada tsunami atau apa yang menghadang di tahun depan, insya Allah saya akan hadir lagi di tahun depan. Amin, Saya amin. paham banget di tahun ini, wah, saya nggak fokus. Banyak sekali halang rintang yang menghadang, sehingga event saya yang sudah ketiga kalinya, sebelumnya 2022, 2023, yang semestinya di perhelatan ketiga ini jauh lebih lancar, ternyata sangat amat tidak lancar dibandingkan 2 edisi sebelumnya. Insya Allah bisa lebih baik. Ya, dan itu salah satunya juga karena fasilitas yang ada kan. Maksudnya Mas Tiro ngerti sendiri kemarin tiap hari mati lampu, bocor. Iya. Ya begitulah. Tapi sedikit boleh komentar tentang Indo Prima Open terakhir kemarin, Mas? Ya gini sih, kalau saya pribadi ya, sebetulnya secara kemasan saya sangat senang gitu dengan kemasan yang Indo Prima selalu sajikan. Karena memang bener-bener total gitu. Kalau bicara tadi cari untung, menurut saya enggak cari untung. Bener-bener pengembangan yang memang diberikan untuk atlet-atlet badminton, ya pembinaan di Lampung Tengah gitu. Bahkan di luar Lampung Tengah gitu. Ya, Lampung lah. Se-Lampung, bahkan ada beberapa kemarin saya lihat di luar dari Lampung, misalnya Yogyakarta, Klaten gitu ya. Gitu. Jadi saya pikir kemarin kemasannya sudah sangat baik gitu. Tinggal persiapan saja yang memang perlu matang. Mungkin karena pengurus yang memang bertugas untuk itu terbatas ya. Ya. Sehingga akhirnya banyak yang belum tercover lah gitu. Tapi secara kemasan saya yakin peserta sudah sangat puas sih dengan penyelenggaraan itu. Dan salah satu kesalahan mendasar ya, mendasar itu artinya yang sebenarnya bisa diperbaiki itu kemarin saya benar-benar salah milih tanggal gitu. Yeah. Saya akui saya salah milih tanggal, akhirnya banyak bentrok dengan event-event lain, akhirnya kan peserta drop. Yeah. Saya yakin tahun depan lebih baik lagi. Amin, saya harus lebih jeli lagi melihat tanggal. Itu sih Mas, ada lagi nggak yang ingin di-sharing ke teman-teman? Ya, yang jelas gini, I.O. itu nggak akan bisa berjalan ketika bicaranya hanya SDM-nya yang bagus. Tapi I.O. itu juga butuh dukungan dari berbagai stakeholder. Dalam hal ini ya peserta, supporter, sponsor, kemudian pemerintah. Saya yakin event organizer itu nggak akan bisa berjalan tanpa ada dukungan dari semua aspek ini. Ya. Jadi itu pentingnya bahwa saya sangat memohon kepada masyarakat, olahraga Lampung Tengah ini sudah mulai berkembang maju, mulai berkembang dan maju. Jadi sangat perlu dukungan dari masyarakat seluruh aspek dan pemerintah agar industri olahraga di Lampung ini bisa berjalan dengan baik, lancar. Kemudian yang paling utama bicara soal development, pengembangan atlet, kemajuan atlet. Nah, itu jadi hal yang memang penting. Makanya kami di sini memohon agar masyarakat harus mendukung terlaksananya event organizer atau kegiatan olahraga, kejuaraan apapun yang notabene untuk pengembangan atlet gitu. Itu sih kurang lebih. Itu closing statementnya seperti itu Mas ya? Ya. Ya. Oke Mas, ini makasih banyak atas sharingnya hari ini. Okay. Luar biasa, banyak sekali insight yang saya dapatkan terutama dalam penyelenggaraan event olahraga ya. Siap. Saya juga terus terang banyak sekali belajar dari Liga Futsal Mas. Insya Allah ya tahun depan saya bisa menyelenggarakan event dengan lebih baik. Amin.
Nanti insya Allah next episode kita bisa bicara tentang sport science maupun yang hal-hal lain di luar event ya Mas ya. Boleh, Ini seri pertama lah, edisi pertama tentang event olahraga. Siap. Oke Mas Tiro, Insya Allah. thank you banyak. Oke. Makasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Oke. Sukses selalu Mas. Amin.